Prinsipnya kami semua keluarga, juga saya pribadi yang mewakili keluarga juga mewakili rakyat Indonesia menghargai putusan hakim, di mana putusan itu memang sudah mutlak. Tapi kami sangat menyayangkan bahwa kenapa putusan itu tidak melihat fakta-fakta yang ada. Contohnya ketika Bapak menjabat dari 2009 sampai dengan 2016, pada masa Bapak selalu diadakan setiap tahunnya adalah audit yang dilakukan oleh KAP, di mana KAP merupakan perpanjangan dari BPK dan menghasilkan WTP, wajar tanpa pengecualian, dan menghasilkan ratusan miliar. Apa artinya audit tersebut apabila sekarang Bapak ternyata tertimpa musibah seperti ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika di persidangan BPK, salah satu saksi dari BPK menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke Bapak. Itu apa artinya saksi tersebut apabila itu tidak dilihat fakta-fakta yang ada? Terus yang ketiga, saksi ahli yang dihadirkan oleh kejaksaan menyatakan bahwa ini tidak potensi, ya, ini tidak potensi korupsi. Jadi itu apa artinya apabila ada kesaksian seperti itu? Dan berikutnya, Bapak juga seorang yang berjasa kepada negara. Contohnya, Bapak membuat PP 102 di mana isinya adalah kesejahteraan untuk TNI, Polri, dan juga ASN yang tidak diketahui oleh banyak orang. Bahkan Bapak berjuang untuk nyawanya, demi nyawanya untuk negara pada saat waktu itu ada. Pada saat Bapak menjabat sebagai Pangdam Udayana. Jadi dalam hal ini, di mana hati nurani hakim untuk melihat fakta-fakta yang ada? Gitu. Kami menghargai, dan saya pribadi menjunjung tinggi apabila ada yang korupsi, itu artinya harus diberantas. Tapi harus sesuai dan sesuai kepada orang yang tepat, yang memang menikmati hasil korupsi. Nah, yang dipertanyakan adalah 17,9 yang menjadi dendaan itu sebetulnya bukan uang negara, itu uang pribadinya Ibu. Itu uang pribadinya Ibu. Dan gelondongan yang diberitakan 22,7 triliun itu sebetulnya bukan hasil korupsi yang Bapak pribadi. Tapi sebagian masa periode Bapak itu hanya 2,7 triliun dan uangnya itu bukan tidak ada, tapi 2,7 triliun itu dalam bentuk aset. Jadi bukan hilang. Jadi di mana kerugian negara? Dalam hal ini kami terus berjuang untuk Bapak karena hidup dan matinya seseorang itu dalam kasus ini itu adanya di pengadilan. Jadi saya mewakili keluarga memohon kepada pejabat tinggi yang memang mempunyai kewenangan, mohon melihat dan menelusuri hal ini. Jangan sampai orang yang tidak bersalah itu dipidana. Dan ada satu hal yang harus saya sampaikan juga, bahwa ketika saya bertemu dengan Bapak menyampaikan ada tanda tangan yang tidak Bapak lakukan. Ya, ada tanda tangan yang tidak Bapak lakukan. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai mempidanakan orang yang tidak bersalah. Itu kasihan. Minimal Bapak yang sudah berusia 72 tahun ketika menutup matanya Bapak tenang. Dan kita semua ibadah untuk memperjuangkan ini. Dan kami akan terus berikhtiar, kami akan terus berjuang untuk keadilan dan juga untuk menghentikan penderitaan Pak Adam Damiri. Demikian, terima kasih. Kalau menurut hemat saya, namanya investasi, walaupun saya tidak membidangi investasi, semua sudah dilakukan dengan pola kehati-hatian. Karena Asabri itu setiap tahunnya selalu diaudit, sehingga apabila terjadi sesuatu hal itu kan menurut saya aneh. Ya, secara organisatoris itu tidak membidangi seluruhnya, tapi dia bertanggung jawab atas seluruhnya. Oleh karena itu sudah dibagi habis terkait investasi. Di situ ada direktur keuangan yang membawai kepala divisi investasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Guritno dalam program Gatra Bicara. Kasus PT Asabri yang disebut dengan mega skandal terus bergulir. Kasus itu disebut-sebut menyebabkan kerugian negara mencapai 22,788 triliun rupiah. Yang menarik, para terdakwa sekarang sudah dalam proses pengadilan dan dari situ salah satu terdakwa yaitu Direktur Utama PT Asabri periode 2009-2016 Bapak Maijen Purnaweran TNI Adam Rahmat Damiri itu disangkakan dengan sejumlah kerugian itu. Dan yang menarik putusannya itu yang disebut di beberapa pemberitaan disebut sebagai kekhilafan hakim. Ini jurnalis, versi jurnalis. Tapi kita akan melihat sejauh apa putusan itu dan seperti apa dari pihak terdakwa, dalam hal ini kuasa hukum Bapak Adam Damiri, itu sedang mengupayakan upaya hukum banding. Nah, telah hadir dalam studio kami di studio Gatra TV, dua narasumber dan nanti kami akan menghubungi salah satu narasumber lewat Zoom. Kita akan berbincang-bincang, akan mengulas dan akan melihat putusan ini dari perspektif mereka. Telah hadir dalam studio kami itu Bapak Jose Andriawan, SHMH, beliau kuasa hukum terdakwa Bapak Adam Damiri. Kemudian yang akan kita hubungi melalui Zoom yaitu Bapak Zulkarnain Effendi. Beliau adalah mantan pegawai Asabri. Dia adalah Kepala Program Kemitraan Bina Lingkungan dari PT Asabri, tapi udah mantan karyawan di Asabri. Kemudian yang ketiga, kita akan memanggil Pak Sadan Sitorus, kita sudah kita hadirkan di ruangan ini. Beliau adalah pengamat dan praktisi hukum dari Elki Law Firm. Tidak berpanjang kata, langsung saja saya akan menanyakan salam kepada para narasumber dan kita akan langsung masuk ke dalam beberapa pertanyaan. Apa kabar nih Pak Jose dan Pak Sadan nih? Sehat. Sehat-sehat. Sehat. Nah ini langsung aja nih kepada Pak Jose ya, sebagai kuasa hukum Bapak Adam Damiri. Pak Jose, ini kan kasus menjadi perhatian publik ya, sorotan, dan kita lihat klik di pemberitaan ya, di online itu tinggi sekali ya viewernya. Nah ini menjadi perhatian dari semua kalangan. Dan kalau Pak Jose bisa cerita singkat Pak, seperti apa sih Pak kronologi singkatnya sehingga Bapak akhirnya dengan putusan hakim dan pihak terdakwa itu memberi kuasa pada Bapak untuk mengajukan banding. Seperti apa Pak? Ya kalau saya kebetulan kan dari awal, dari tahap penyidikan sampai dengan penuntutan sampai dengan persidangan saya menjadi kuasa dari Pak Adam Damiri. Jadi kami selaku tim penasihat hukum Pak Adam Damiri tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Nah, apa yang menjadi dasar-dasar dari pembelaan kami pada saat persidangan, termasuk fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, menurut kami tidak seharusnya dijatuhkan putusan yang demikian, begitu. Itu pendapat dari kami. Nah, alasannya antara lain yang pertama tentu adalah adanya dissenting opinion juga kan dari salah satu anggota Majelis Hakim yang menangani perkara kami. Nah, dissenting opinion itu terkait dengan metode penghitungan kerugian negara yang menurut anggota majelis tersebut dan juga kami sampaikan di dalam pembelaan kami, metode penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK tidak sesuai dengan PSAK, tidak sesuai dengan standar akuntansi maupun kebiasaan yang ada di korporasi selama ini. Oke, Pak Yose, jadi ini makin menarik nih karena dari pihak kuasa hukum meragukan dari perhitungan unsur kerugian negara itu gitu kan. Betul. Yang disebut-sebut, maka ini disebut-sebut sebagai mega skandal karena 22 triliun lebih gitu kan. Nah, wajarnya harusnya perhitungan seperti apa menurut pihak kuasa hukum? Ya, jadi begini ya.
ini kan penghitungan kerugian negara ini kan juga pada saat persidangan menghadirkan ahli dari BPK RI juga kan. Dia menyampaikan nilai kerugian negara di dalam kasus Asabri ini, termasuk cara menghitungnya bagaimana. Nah, di situ kan kelihatan juga kalau yang ada di dalam persidangan juga pasti melihat juga. BPK itu menghitungnya kerugian negara itu, jadi misalkan, jadi contohnya begini, Asabri beli saham dan reksadana di tahun 2016, dia beli keluar uang 100. Itu kan kemudian jadi saham dan reksadana, jadi aset kan begitu. Nah, pada saat 2020 dimulainya penyidikan ini sekitar 2020 awal lah, atau 2021 awal atau 2020 akhir. Nah, pada saat dimulai penyidikan ini, BPK menghitung kerugian negaranya, Asabri mengalami kerugian 100. Tapi aset yang sudah dibeli dengan uang 100 ini tidak dijadikan pengurang. Begitu loh. Jadi asetnya ini masih ada dalam bentuk saham maupun reksadana. Saham ini masih terdaftar di Bursa Efek, masih listing. Reksadananya juga masih dikelola oleh manajer-manajer investasi. Itu semua masih ada nilainya. Tapi dihitung oleh BPK, uang yang 100 dikeluarkan tadi untuk beli saham dan reksadana ini, ya rugi 100. Jadi sebenarnya dari segi penilaian itu ada hasil guna atau manfaat dari aset-aset yang berjalan itu belum dihitung. Betul. Atau dimasukkan dalam perhitungan begitu ya? Betul, jadi itu tidak dijadikan. Kalau orang mau ngitung rugi kan harusnya kita misalkan beli saham 100, ya kan? Terus tahun 2020 dimulailah penyidikan. Jual aja sahamnya. Kalau turun itu nilai saham jadi 90, kan belinya 100, dijual 90, rugi 10. Lah itu kan jelas. Lah kalau ini beli 100, ininya masih ada belum dijual, dibilang rugi 100. Gimana coba? Nah, itu salah satu lah yang menjadi bahan pembelaan kami waktu di persidangan. Dan Oke. Itu berarti sudah terungkap di fakta-fakta persidangan ya? Betul, itu metodenya jelas terungkap di persidangan juga. Nah, kami juga di dalam penghitungan kerugian negara itu kita juga menyesalkan ya. Jadi yang digembor-gemborkan di awal, wah ini kenapa itu tadi kan disebut mega skandal? Karena kerugiannya seolah-olah 22,7 triliun. Padahal waktu persidangan juga itu BPK disuruh ngitung lagi sama majelis hakim. Ini kan dugaan tindak pidananya kan periodenya 2012 sampai dengan 2019. Ya. Nah, Adam Damiri itu menjabat 2009 sampai 2016. Kalau dugaan tindak 2012 sampai 2019 berarti kan dia cuma menjabat 2012 sampai 2016. Sedangkan 2017 sampai 2019 dijabat oleh direksi yang lain atau direktur utama yang lain. Oke, ini terkait dengan peran dan akurasi perhitungannya ya. Betul. Masa-masanya harus tiap tahun harus lebih jelas ya. Betul. Jadi karena ini kan mega skandal 22 sekian triliun, padahal kerugiannya terjadi di 2 periode dan berdasarkan penghitungan ulang yang disampaikan oleh BPK di persidangan, itu yang terjadi periode Adam Damiri, yang diduga terjadi kerugian itu pada saat periode jabatannya Adam Damiri, yaitu 2012 sampai dengan 2015, itu adalah 2,7 T, kurang lebih lah, 2,6 atau 2,7. Yang terjadi 2017, artinya setelah masa jabatan Adam Damiri 2017 sampai 2019 itu 20,2 T. Itu ya. Oke, itu pembelaan dari kuasa hukumnya. Nah, ini kan kita lihat vonisnya ya Pak ya, vonis hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim ya. Itu ada denda 800 juta, kemudian uang pengganti itu 17,9 miliar. Nah, ini saya ngomong yang soal uang-uang dulu nih Pak. Ini analisa Pak Yosi seperti apa nih terhadap putusan hakim nih? Ya begini ya, kami kan juga yang menjadi beban kami adalah pada saat awal kasus ini mencuat, karena nilai kerugiannya yang disampaikan ke publik adalah nilai kerugian yang gelondongan tadi itu yang 22,7 T. Itu kan begini. Jadi kalau di peradilan kita ini kan salah satu faktor untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa itu kan faktornya dilihat dari besarnya kerugian negara itu kan. Nah, kami juga dari keluarga juga merasakan loh seolah-olah ini kerugian 22,7 triliun ini
disebabkan oleh Adam Damiri. Nah, padahal kan nggak begitu ceritanya. Periodenya kan berbeda, periode jabatannya. Nah, dengan adanya kerugian yang besar itu termasuk juga pada saat pembacaan putusan dijadikan pertimbangan. Kerugian yang besar itu salah satu faktor yang memberatkan hukuman dari para terdakwa ini. Oke. Nah, yang menarik nih Pak, tadi Bapak nyebut soal apa hukuman terdakwa ya, terhadap terdakwa itu jaksa penuntut umum ya Pak, itu apa dalam tuntutannya itu mengajukan apa mengajukan tuntutan 10 tahun penjara. Tapi yang ini juga heboh ya di pemberitaan itu yang dijatuhkan oleh hakim itu hampir 2 kali lipatnya Pak, 20 tahun penjara. Nah ini Bapak sebagai kuasa hukum gimana nih Pak perspektif dari mewakili pihak terdakwa? Ya kami tentu tidak sependapat ya dengan apa yang diputuskan oleh majelis hakim itu. Karena ini di luar kelaziman lah menurut kami. Di luar kelaziman dan menurut kami adalah bentuk kezaliman juga kan begitu. Jadi kalau berdasarkan apa yang fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan, jaksa penuntut umum yang mengajukan perkara ini ke pengadilan saja mengajukan tuntutan 10 tahun. Itu kan berdasarkan apa yang mereka dengar, mereka lihat sendiri di dalam persidangan bagaimana perkara ini sebenarnya terjadi begitu kan. Akhirnya mereka pada saat tuntutan itu kan disampaikan di akhir. Setelah kita mendengar saksi-saksi, setelah kita melihat bukti-bukti, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa atas perbuatan terdakwa Adam Damiri ini menurut mereka pidana yang patut untuk dijatuhkan adalah 10 tahun. Nah, tapi kemudian kan, tapi kalau menurut kami kan kami berkeyakinan bahwa Adam Damiri ini harusnya bebas. Kalau Bapak melihat putusannya yang hampir 2 kali lipat itu, Bapak melihat ini apakah ada desakan publik ya? Ataukah ada opini dari luar yang mempengaruhi hakim gitu loh? Kan sekarang kan memang semua ya di Indonesia itu memang tidak mengendaki yang namanya KKN ya. Korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Nah, ini sekarang terkait itu kan ada euforia untuk menjatuhkan berapa kali lipat dan sebagainya dari tuntutan jaksa penuntut umum gitu. Nah, Bapak sebagai kuasa hukum apakah melihat hakim itu tidak independen begitu? Ya kami tidak bisa bilang begitu juga ya. Cuman kan memang kami rasakan sejak awal perkara ini banyak pihak-pihak yang punya kepentingan ya di dalam perkara ini. Pasti ada beban berat juga di pundak majelis karena perkara ini kan jadi perhatian publik cukup luas. Kemudian juga ada pejabat-pejabat yang artinya sejak awal mengungkapkan adanya ini kan mega skandal. Ini menimbulkan kerugian negara yang fantastis. Kemudian ini melibatkan orang-orang yang artinya memiliki jabatan tinggi, kan begitu. Jadi mungkin juga ada beban berat di pundak majelis hakim ini kalau misalkan dia putuskan bebas. Ya kan petinggi-petinggi itu malu yang ngomong-ngomong di media ini, oh ini mega skandal. Ya, BPK belum ngitung dia udah nyebutkan nilai kerugian negara. Ya kemudian ya BPK juga sekarang kalau kerugian negara udah disebutkan sama petinggi-petinggi itu, kalau nggak disamain angkanya kan kira-kira juga nggak enak juga mungkin BPK-nya kan. Kita berprasangka aja seperti itu kan gitu. Cuman ya kita nggak tahu juga bagaimana sebetulnya. Yang penting kan kita melihat ini kan dari koridor hukum ya. Jadi dari sisi hukumnya bagaimana. Seharusnya kan pemberantasan korupsi ini dilakukan secara transparan, secara objektif, dan secara komprehensif. Jadi menurut kami putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan kepada Adam Damiri belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Oke, Pak, ini terkait vonis ya. Media mengikuti ini ya Pak ya di fakta persidangan juga, setelah persidangan juga ada pihak keluarga, kalau tidak salah Ibu Linda itu juga dia membagikan rilis ke awak media ya terkait putusan yang menurut pihak keluarga itu dirasa tidak adil karena mengingat usianya Pak Adam dan disebutkan juga Pak Adam menderita beberapa penyakit begitu kan. Nah, itu Anda sebagai kuasa hukum seperti apa Pak terkait putusan 20 tahun di usia Pak Adam yang udah 72 tahun gitu loh. Artinya dia harus menghabiskan misalnya 60% dari masa hukuman ya itu, atau 2/3 lah misalnya begitu, itu ya kira-kira 13 tahun lah Pak begitu. Itu seperti apa Pak? Ya jadi begini, kalau kami kan dari awal meyakini Adam Damiri bebas gitu kan. Tapi kan kami juga menyiapkan artinya skenario yang terburuk.
Kami menyiapkan seandainya Pak Adam Damiri dipaksakan bersalah, kami mengajukan pembelaan, ada hal-hal yang bisa dipertimbangkan untuk meringankan hukuman dari Adam Damiri ini. Kan salah satunya itu tadi. Jadi usia lanjut, itu kan. Dan itu juga kami dengar pada saat dibacakan putusan, ada hal-hal yang dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Usianya lanjut 72 tahun. Kalau dihukum 20 tahun sampai 92 ya kira-kira itu kan sama dengan hukuman mati kalau menurut kami kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, memang Adam Damiri ini kan prajurit TNI ya. Jadi selama kurang lebih lah dia berdinas aktif di TNI itu kan 35 tahun. Mempertaruhkan nyawa, meninggalkan keluarganya, demi mempertahankan tiap jengkal tanah air kita termasuk di Timur Timur. Itu bintang jasanya kami ajukan juga. Jadi ada kurang lebih 50 lah tanda jasa dia itu kita ajukan di persidangan. Kemudian selama menjabat Asabri, di Asabri dia juga meraih penghargaan baik dari nasional internasional. Itu juga kita ajukan sebagai hal yang kita harap bisa dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan, termasuk dia tulang punggung keluarga dan rekam medis. Ada beberapa penyakit yang memang sudah diderita oleh Adam Damiri ini karena usianya memang sudah lanjut kan begitu. Nah cuman ya itu tadi kami berupaya andai kata pun dipaksakan harus dihukum, kami berharap kan dengan adanya hal-hal yang meringankan ini hukumannya tidak terlampau berat. Tapi ternyata majelis hakim kan berpendapat lain, dijatuhkan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kami juga ya kami mau nggak mau kan menghormati, tapi kami akan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan karena kami tidak sependapat begitu. Oke, terima kasih Pak Yose. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dengan perkembangannya diskusi kita ini. Pemirsa Gajah TV, saya akan mencoba menghubungi, tadi saya sudah sebutkan, kita berjanji mau menghubungi salah satu mantan pegawai Asabri, yaitu Bapak Zulkarnain Effendi. Saya akan menghubungi via Zoom. Ini Bapak Zulkarnain ini mantan Kepala Program Kemitraan Bina Lingkungan dan dia kalau nggak salah itu dia udah 5 tahun ya bekerja di Asabri, dan mungkin saya akan minta komentar dan ada beberapa pertanyaan untuk Pak Zulkarnain Effendi. Apa kabar Pak Zulkarnain? Sudah terhubung dengan kami di studio? Ya, kebetulan ini sudah terhubung. Oke Pak, apa kabar Pak? Sehat selalu Pak? Alhamdulillah. Ini Bapak posisi ada di mana Pak? Di rumah ya Pak ya? Di rumah, iya. Oke Pak, terima kasih Pak sudah mau bersedia untuk dihubungi oleh redaksi Gatra Bicara. Ini terkait kasus Asabri Pak yang menimpa para terdakwa dan ada dirut utama ya, dirut utama Pak Adam Damiri yang dulu mungkin mantan atasan Bapak ya. Nah ini Bapak pensiun sudah berapa lama nih Pak? Saya di PT Asabri itu 5 tahun, sejak 2015 sampai 2020 bulan Juni. Oke, berarti sempat ya dipimpin oleh Pak Adam Damiri. Nah, kalau Bapak melihat nih Pak, kasus Asabri ini kan ini kasus kalau Bapak melihat itu ini kasus salah investasi begitu kan, atau ini salah perusahaan gitu ya. Jadi itu tanggung renteng salah kebijakan dan salah keputusan investasi, dan kita melihat ekonomi itu memang naik turun Pak. Jadi Bapak melihat itu sebagai kesalahan investasi atau ada unsur kesengajaan ini Pak? Kan beda Pak antara salah investasi dan kesengajaan yang memang ada tujuan untuk merampok uang di Asabri gitu Pak. Bapak melihat seperti apa Pak Zulkarnain? Kalau saya pribadi melihat, terlepas daripada apakah itu ada unsur kesalahan investasi atau ada unsur kesengajaan, tentunya saya tidak memandang dari sisi itu. Tapi saya memandang manakala ketika saya masih di Asabri itu cukup kapabel. Artinya apa? Para direksi termasuk khususnya Pak Adam Damiri ya, itu sosok seorang pemimpin yang cukup kapabel menurut saya. Kenapa kapabel? Dia sebagai ayah, dia sebagai istilahnya teman ataupun sebagai pemimpin, dia itu tidak mengedepankan kekuasaan, tapi selalu menerima
saran masukan dari bawah, istilahnya advice dari orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Seperti investasi sendiri kan sudah ada direktur keuangannya yang membawai divisi investasi. Nah, otomatis segala sesuatu yang diambil oleh direktur utama tentunya kan ada advice terlebih dahulu. Nggak mungkin dong serta-merta ide itu muncul dari seorang direktur utama. Ibaratnya seorang presiden lah menandatangani suatu undang-undang, kan nggak mungkin dia akan menggodok atau membaca seluruh pasal-pasal dalam undang-undang. Nah, kemudian sampai saat ini Asabri tetap berjalan, dan pada saat zamannya Pak Adam Damiri itu ada hal yang sangat signifikan untuk membuat sejahteranya TNI Polri, termasuk ASN Kemhan Polri dan para purnawirawan. Contoh yang konkret, dulu gugur itu cuma 100 juta. Tetapi begitu dijabat Bapak Adam Damiri berusaha dengan sekuat tenaga untuk melahirkan PP 102 2015 menjadi 400 juta yang saat ini sudah berkembang lagi menjadi PP 54 2019 kalau tidak salah, walaupun saya sudah purna tapi selalu mengikuti. Ini sudah ada perbaikan lagi, ada peningkatan kesejahteraan lagi. Dari sini saya juga heran, kenapa kok terjadi peristiwa korupsi, padahal setiap tahunnya itu kan selalu diaudit. Siapa auditnya? Dari seluruh, mau TNI, mau Polri-nya, mau Kemhannya, ya, mau BPK, OJK, termasuk KAP sebagai kepanjangan tangan daripada penentu kerugian negara, yaitu BPK. Jadi saya kadang-kadang sebagai awam, sebagai masyarakat atau sebagai karyawan itu bertanya, kok bisa terjadi? Padahal sampai saat ini belum pernah ada masyarakat, khususnya peserta Asabri, itu klaimnya ditolak atau klaimnya tidak mendapatkan hasil dengan cepat sepanjang persyaratannya itu lengkap. Kalau dulu sebelum IT bagus seperti ini kita bisa jam, kan dulu nggak pernah ada, kan gitu. Itu dulu bisa 1 bulan 2 bulan cair. Kalau sekarang pekerjaan itu dulu paling lambat 2 jam, sekarang di bawah 1 jam. Betapa cepatnya pelayanan terhadap para peserta. Pak sekalian, tadi Bapak menyebutkan ada 3 hal ya yang saya catat. Yang pertama, ini merupakan langkah semacam investasi gitu ya. Dan dalam investasi tentunya pasar itu yang berbicara atau yang menentukan kan, naik turunnya dan sebagainya itu sesuai dengan dinamika di market gitu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak menyebut ini sebagai langkah atau kebijakan yang kolegial karena di situ ada board director ya, board of director atau dewan direksi, jadi tidak bisa ditimpakan kepada direktur utamanya. Kemudian yang faktor ketiga itu Bapak melihat bahwa secara perusahaan ya sebagai perseroan terbatas itu Bapak melihat bahwa masih berjalan ya, bahwa benefit yang diterimakan oleh para pembayar premi, di mana ini anggota TNI, Polri dan ASN ya yang bekerja di Polri dan TNI itu terjalan. Nah, saya mau tanya nih Pak terkait opini sedang berkembang di Asabri sendiri, di Bapak sebagai mantan pegawai, dan tentunya Bapak melihat seperti apa sih Pak perasaan para karyawan di sana, itu kan mantan petingginya itu diseret di pengadilan begitu. Ya awalnya tentunya ya wajarlah orang kaget kan gitu. Duh, kok tiba-tiba ada investigasi yang luar biasa kan gitu. Ada apa kan, itu udah pasti, apalagi yang tidak membidangi bidangnya, cuma kaget kan gitu. Terus kemudian ya dengan adanya peristiwa itu makin teliti. Saya lihat makin teliti, makin jelimet ketika mau ngambil suatu keputusan. Saya lihat seperti itu, makin tertib gitu. Jadi nggak ada istilahnya itu waktu luang, itu sudah kelihatannya nggak ada untuk sekarang ini. Betul-betul
disiplin gitu. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Harapan Pak Zulkarnain, Pak, terhadap kasus yang masih melinding ini, Pak, dan sudah sampai ke tuntutan hakim, dan ternyata ada upaya banding dari pihak keluarganya Pak Damiri melalui kuasa hukumnya. Harapan Bapak, Pak, terhadap kasus ini secara keseluruhan, Pak? Ya, harapan saya pribadi tentunya segala sesuatu harus mengedepankan praduga tak bersalah. Jadi itu paling utama dalam mencari suatu keadilan. Kalau memang orang itu di dalam fakta persidangan ya tidak menunjukkan ke arah perbuatan seperti itu atau katakan korupsi, ya tidak bisa serta-merta karena mungkin ada himbauan dilarang KKN misalnya. Nah, namun demikian ya kita lihat fakta persidangan kan gitu. Kemudian kan sudah ditulis juga di dalam berita acara persidangan. Mestinya hakim pada saat memutus itu melihat berita acara persidangan. Tapi kembali lagi, hakim juga seorang manusia kan. Artinya walaupun dia wakil Tuhan kan gitu. Karena dalam konstruk putusan itu kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya diberi keyakinan mewakili Tuhan, tapi apa tidak mungkin dia khilaf? Kemungkinan saja bisa khilaf. Kan gitu. Beda dengan jaksa maupun kuasa hukum, judulnya aja demi keadilan. Ada perbedaan yang signifikan di situ menurut pengamatan saya. Oleh karena itu, tolong kalau faktanya tidak menunjukkan, ya tentunya putusannya itu harus relevan. Apalagi ya saya melihat itu dengar isu bahwa pertimbangan-pertimbangan saksi meringankan, termasuk juga istilahnya apa prestasi daripada seorang Adam Damiri itu yang cukup luar biasa, kayaknya belum dipertimbangkan dalam putusan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Zulkarnain Effendi yang ada di rumah dan sudah bergabung, mau kami hubungi dan memberi jawaban terhadap pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak Zulkarnain, salam sehat selalu. Terima kasih, sama-sama Bapak, semoga sehat. Pemirsa Gata TV, kita kembali ke studio. Sekarang saya akan menanyakan, tadi saya sudah menyebutkan bahwa hadir di studio ada dua narasumber, yang satu kuasa hukum dari pihak terdakwa dan salah satunya lagi itu praktisi hukum, pengamat hukum juga, yaitu Bapak Sadan Sitorus. Apa kabar Pak Sadan? Baik. Saya nyapal 2 kali nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Nah Pak, ini terkait, Bapak tadi sudah mendengarkan ya, bagaimana Pak Jose sebagai kuasa hukum menyatakan pendapat dan perspektifnya, kemudian Pak Zulkarnain ya yang mantan pegawai Asabri itu juga memberikan opininya. Nah, kalau Pak Sadan sendiri terhadap menganalisis kasus ini seperti apa sih Pak? Terutama terkait yang disebut mega skandal, kemudian kita melihat juga vonis yang disebut-sebut di media itu kontroversial, kekhilafan hakim dan sebagainya. Silakan Pak Sadan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Kita harus sepakat dulu, saya harus bilang kita sepakat dulu bahwa perilaku koruptif adalah merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Karena kalau kita lihat ada berbagai aspek yang menjadi dampak negatif, baik aspek ekonomi, ya, aspek hukumnya, budayanya, dan pertahanan negaranya. Karena ketika perilaku koruptif tidak diselesaikan dengan baik atau tidak dilunturkan, maka yang terjadi adalah bahwa kekuasaan ini akan menjadi kekuasaan yang bersifat otoriter. Nah, begitu. Kalau dari tadi saya melihat penjelasan dari kuasa hukum dan dari mantan pegawai, saya lebih melihat bahwa sebenarnya untuk menjadi hakim itu sebenarnya tidak murah, tidak mudah. Tidak mudah. Hakim harus dituntut bagaimana memutuskan dalam segala sesuatunya bersifat tidak ada kepentingan apapun. Nah, tetapi yang kita lihat hari ini adalah saya sangat menggelitik bagi saya secara pribadi karena sebagai praktisi hukum juga yang setiap harinya juga berhadapan dengan permasalahan hukum, memang itulah cerminan hukum kita di Indonesia. Terkadang apa yang kita anggap tidak mungkin, itu mungkin terjadi.
Itu menyangkut vonis ya Pak ya tadi Bapak Iya. singgung-singgungnya. Seperti apa sih Pak? Jadi ketika kita hari ini melihat putusan nih, diputuskan 20 tahun, 20 tahun, tetapi yang menjadi tuntutan 10 tahun. Nah, dasarnya sebenarnya apa? Kalau kita mengikuti sistem yang dipakai oleh Indonesia adalah Eropa kontinental. Hukum itu menjadi panglima negara. Artinya sumber hukum utama itu adalah undang-undang. Tapi yang kita lihat hari ini, hakim memutuskan di luar daripada kewenangannya. Nah, kalau kemudian beralibi dengan yang lain, nah kita kembali kepada sistem yang kita pakai tadi. Karena kita tidak mau hukum di Indonesia itu menjadi penafsiran yang tidak logika. Jadi ketika memutuskan putusan pun harus ada rasional. Nah, jauh sebelumnya saya mau menjelaskan begini, menarik seperti disampaikan oleh kuasa hukum bahwa memang ada berbagai pertimbangan. Kenapa kemudian hakim harus secara tepat untuk memutuskan 20 tahun? Ya. Kalau kita lihat dari masuknya Pak Adam Damiri 2009 sampai 2006, ya, perkara ini mulai diusut dari 2020. Artinya dari 2009 sampai 2020 ada orang-orang secara individu yang harus bertanggung jawab. Nah, ketika Pak Adam Damiri 2016 sudah tidak lagi menjabat, lalu siapa lagi orang yang menjabat? Nah, yang saya dapat dari media bahwa hanya 2 orang yang divonis bersalah. Lalu pejabat dari 2016 ke 2020 vonisnya apa? Karena begini, dalam ketentuan Undang-Undang Persero dijelaskan bahwa aktivitas perusahaan, ya, ketika terjadi problem, maka yang bertanggung jawab adalah direksi. Ya. Ketika dikatakan yang bertanggung jawab direksi, maka dari 2019 di 2020, maka direksilah yang bertanggung jawab dengan hal itu. Nah, kalau kita mau kredibel lagi, bahwa kalau saya melihat seperti disampaikan oleh kuasa hukum, bahwa ada semacam produk yang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini oleh BPK. Kenapa itu tidak menjadi pertimbangan? Kan begitu. Seharusnya ini menjadi pertimbangan yang konkret. Agar apa? Agar putusan tersebut tidak merugikan bagi setiap orang. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana peradilan itu bebas, mandiri, dan dipercayai. Oke, Pak Zalan, tadi Bapak menarik nih Pak, menyebut soal unsur kerugian negara, kemudian juga menyebut audit yang dilakukan oleh BPK dan sebagainya. Nah, tadi juga pihak kuasa hukum sudah mengatakan juga ya, jadi terkait juga ini rasa keadilan ya. Jadi ada unsur kolektif kolegial, board of director di sebuah PT gitu kan. Ini artinya tanggung renteng, dan di media juga disebut ini putusan yang babi buta gitu, seolah semua ditimpakan ke Pak Adam Damiri kesalahan itu gitu loh. Nah, kalau Bapak melihat seperti apa Pak soal faktor vonis, dan sampai tadi saya juga menanyakan soal denda dan pengganti, uang besarnya pengganti. Seperti apa Pak? Kalau yang dilakukan oleh hakim dalam putusan itu adalah prosedur dari ketentuan undang-undang. Tapi kan begini, jangan lupa bahwa hakim itu harus bisa mengidentifikasi dan menganalisa. Kan ada fakta persidangan. Jadi tidak juga begini. Ketentuan undang-undang ditambah dengan fakta persidangan itu menjadi pertimbangan yang sangat konkret. Ya. Seperti timbangan. Nah, dia harus secara merata. Nah, kalau kita lihat di 2009 sampai 2016, tanggung jawab Pak Damiri terkait dengan kerugian negara, ayo dihitung. Nah, yang kita lihat kan adalah bahwa Pak Damiri punya prestasi yang kalau saya lihat dari media, ya, punya prestasi yang namanya WTP. Artinya ketika laporan keuangannya diperiksa oleh BPK, ada prestasi WTP tersebut. Nah,
Setiap tahun di audit mendapat WTP, apakah ini kurang untuk meyakinkan negara bahwa tidak terjadi apa-apa? Itu yang pertama. Yang kedua, hal itu juga sudah diungkap di fakta persidangan melalui BPK tersendiri. Artinya sudah disampaikan secara konkret. Nah, yang ketiga, saya melihat bahwa dari 2009 sampai 2016, cara perhitungan itu seperti apa? Benar kerugian negara. Lalu kerugian ini seperti apa? Secara rasional saya sendiri melihat bahwa apa mungkin 22,7 triliun itu hanya sendiri Pak Adam Damiri, atau kemudian saya jadi liar, Pak. Apakah kemungkinan ini ada aktor-aktor intelektual sengaja membungkam yang ada sehingga Pak Adam Damiri kemungkinan dugaan kita menjadi korban. Oke, jadi menurut Pak Sadran, menurut Anda ada upaya-upaya penutupan dan sebagainya. Tadi kan saya menanyakan ke pihak kuasa hukum ya. Iya. Jadi dia bukan soal perhitungan dan sebagainya ya, detail-detailnya. Ini aset kan masih berjalan dan ada nilai gunanya. Aset kan masih tetap berjalan. Di pasar juga tidak di listing dari bursa kan dan sebagainya. Nah, apakah Anda melihat bahwa hakim tidak melihat pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pihak kuasa hukum? Nah, justru situ saya sampaikan tadi bahwa terlalu cepat dan terlalu tidak bermanfaat ketika tidak mempertimbangkan saksi fakta dalam persidangan. Ya, saksi fakta itu sangat penting loh. Karena kemudian hakim itu harus diajak untuk melihat kondisi apa sebenarnya terjadi. Karena cerita itu akan ada di dalam persidangan. Undang-undang itu kan hanya menjadi sebagai rujukan. Apakah kemudian perbuatan itu menyalahi dari ketentuan undang-undang atau tidak? Jadi sebenarnya, ya inilah yang saya bilang tadi, bahwa untuk menjadi hakim itu tidak gampang. Harus dibutuhkan integritas, kapabilitas, dan transparansi. Ya. Oke Pak, kalau ini agak saya tanya opini atau perspektif Bapak Pak terhadap upaya hukum ini. Pertanyaan terakhir Pak untuk Pak Sadran. Kuasa hukum kan mewakili pihak keluarga terdakwa itu akan mengajukan banding. Nah, kalau Bapak melihat nih analisanya terhadap pengajuan itu kan seperti apa nanti Pak? Bapak membaca sebagai praktisi hukum dan otomatis pengamat juga ya. Nanti ke depan akan seperti apa nih putusan hakim Pak di tingkat banding? Iya, sebagai pengalaman saya sebagai praktisi hukum, memang kita tidak boleh lupa bahwa ada upaya hukum. Tapi dalam upaya hukum ini memang kita harus konsisten terhadap apa yang mau kita perjuangkan. Ya. Jadi persoalan bagaimana kita melangkah saja. Karena secepat apapun kesalahan itu pasti akan terungkap. Ya. Saya mau kasih satu contoh kasus Pak. Kasus yang terkenal tahun 1981. Sengko dan Karta. Divonis pengadilan tingkat pertama banding kasasi, mereka dinyatakan bersalah. Di PK mereka dinyatakan tidak bersalah. Nah, jadi sah-sah saja kuasa hukum dan keluarga untuk melakukan upaya-upaya hukum. Nah, kita hanya berharap bagaimana hukum yang ada di Indonesia ini bisa ditegakkan oleh orang-orang yang penuh integritas dan melihat situasi itu perlu untuk hukum ditegakkan. Oke. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Sadran udah hadir di studio kami. Ada satu pertanyaan lagi nih untuk Bapak kuasa hukum Pak Jose ini. Satu pertanyaan Pak sebelum saya menutup acara yang menarik ini. Tadi disebutkan ada peluang-peluang fakta-fakta hukum yang mungkin akan diajukan dalam upaya banding nih. Nah, Bapak tadi ada menyampaikan ada beberapa hal. Mungkin dengan tadi Pak Zulkarnain, kemudian Pak Sadran juga udah menyatakan opini perspektifnya terhadap kasus ini.
Bapak menilainya ada hal yang menarik nggak dari dua narasumber yang lain ini, Pak? Terutama untuk fakta hukumnya, Pak. Ya, ya setelah tadi saya mendengar juga dari Pak Sadan, dari Pak Zulkarnain juga, saya sampaikan begini ya, kita ini dari awal kita meyakini bahwa Pak Adam Damiri harusnya diputus bebas. Jadi ada beberapa faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama kan tentunya nilai kerugian negara. Tadi seperti kita sampaikan, penghitungan kerugian negara harusnya kan bentuknya nyata dan pasti kan begitu. Nah, tapi sebagaimana kita lihat di persidangan tidak ada bentuk kerugian yang nyata dan pasti itu. Itu terkait kerugian negara. Kemudian kedua, tingkat kesalahan dari pelaku, artinya terdakwa. Apakah Adam Damiri pengendali, sebagai mastermind atau sebagai penentu sehingga bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi ini? Kan di dalam persidangan jelas Adam Damiri ini direktur utama, sedangkan di dalam aturan internal, aturan SOP perusahaan Asabri sendiri, itu kan untuk urusan pengelolaan keuangan termasuk penempatan investasi dalam saham maupun reksadana itu bukan bagian dia, bukan bidang dia. Kenapa harus bertanggung jawab dia? Gitu loh. Jadi udah jelas tanggung jawab dari penempatan pengelolaan investasi ini kan di divisi investasi, di kepala divisi investasi. Gitu. Semua termasuk itu kan disebutkan bahwa di kepala divisi sebagai risk owner, sebagai risk taker. Itu kan udah jelas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang faktor menentukan juga dampak. Jadi dampak dari perbuatan terdakwa. Sekarang Asabri nggak pernah kok gagal bayar. Lain Jiwasraya, dia ada nasabah yang gagal bayar, dirugikan. Nah, Asabri coba mana? Dampaknya apa? Begitu. Kemudian yang terakhir, keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa. Nah itu tadi yang kembali lagi. Sekarang kan uang pengganti itu dijatuhkan berdasarkan hasil yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Makanya keluar 17,9 miliar. Itu udah sering kita sampaikan. 17,9 miliar itu kan bentuknya ada berapa rumah, ada uang apa segala. Itu kita buktikan di persidangan. Muasal uang itu jelas dari hasil bisnis, dari hasil investasi. Ada kita sudah membuktikan, tapi itu dianggap merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Adam Damiri. Lah sekarang kalau Adam Damiri menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri, menimbulkan kerugian negara 22,7 T. Ya masa cuma 17,9 miliar dia nikmati? Paling enggak kan kalau dibagi rata 8 terdakwa aja 3 triliun harusnya masing-masing terima. Apa masuk akal begitu loh? Nah, kemudian balik lagi kalau 17,9 miliar kita suruh membuktikan itu asalnya, kita sudah buktikan. Jaksa penuntut tidak bisa membuktikan juga itu adalah feedback dari pihak-pihak yang diuntungkan itu tadi, yang dianggap kita artinya berkong-kali-kong lah misalkan untuk merugikan Asabri ini misalkan. Itu kan nggak bisa dibuktikan. Sebaliknya kita membuktikan asalnya uang itu dari mana. Dan kalau Adam Damiri Jenderal Bintang 2 uang 17,9 M menurut saya nggak perlu korupsi. Dah 2012, andai kata 2012 sampai 4 tahun loh. Cuman 17,9 M merugikan negara 22 triliun. Ini dia patriotisme dia diuji 35 tahun sebagai prajurit. Kalau 4 tahun kalau mau korupsi menurut saya kalau kerugiannya 22,7 harusnya dia paling nggak separuhnya lah dia makan sendiri. Itu kalau kami, makanya sejak awal kami meyakini berdasarkan fakta-fakta tadi, Adam Damiri harus dibebaskan. Oke, terima kasih Pak Jose sudah dengan Pak Sudan juga terima kasih sudah bersedia hadir di studio kami. Kami menghubunginya cukup sulit, tapi di sela-sela waktu kesibukan Bapak-bapak udah bisa bergabung bersama kami di Gatra Bicara. Tadi dari Pak Jose menarik ya, mungkin audit finansial sama audit penelusuran aliran dananya itu ya, yang tadi masih menjadi pertanyaan dari pihak kuasa hukum ya, dan itu menjadi perhatian. Moga-moga mungkin harapannya kuasa hukum tentunya diperhatikan oleh majelis hakim di tingkat banding. Demikian pemirsa Gatra TV, pembicaraan kami dengan para narasumber, baik dari kuasa hukum Bapak Adam Damiri, kemudian juga mantan pegawai Asabri,
juga pengamat dan praktisi hukum Bapak Sadan Sitorus yang berapa kali juga kita minta komentar di kasus-kasus hukum di pemberitaan majalah berita mingguan majalah Gatra. Demikian pemirsa Gatra TV, semoga isinya bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya yang tidak kalah menarik. Saya Guritno undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.